Gimana tadi kita berita sebelum break itu retreat semua gitu ya. Tentang menteri-menteri, wakil menteri, kepala badan berkumpul bersama untuk menyatukan visi misi, menyatukan keselarasan langkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik nih. Iya, ini kan beberapa ada yang bilang wah ini mulai ada militerisme, tapi enggak juga ya, karena ya pelatihan seperti ini kan penting untuk kekompakan, terus untuk kesadaran cinta tanah air, bela negara, ini sangat penting sekali. Ini kan juga sebagai satu tanda bahwa ini Pak Prabowo tuh benar-benar dikontrol loh anak buahnya. Iya betul, dan saling menjalin keakraban satu sama lain demi kerja bareng yang lebih ke satu persatuan. Nah, dan hari ini merupakan hari ketiga pemirsa pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan Muhammad Zulhilmi di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Hilmi, apa saja agenda para menteri hari ini dalam pembekalan Kabinet Merah Putih di sana? Ya, selamat pagi Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Pada dasarnya untuk hari ketiga pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih ini sama seperti hari kemarin, di mana untuk pagi hari para jajaran Kabinet Merah Putih, baik itu menteri, kepala badan atau kepala lembaga setingkat menteri ini bersama-sama bangun pagi, kemudian sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan gerak badan dan juga latihan PBB. Dan tadi kami juga sudah mendapatkan sedikit bocoran dari salah satu menteri bahwa untuk saat ini mereka sudah selesai untuk melaksanakan gerak badan dan juga latihan PBB, dan saat ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti pemberian materi. Nah, untuk hari ini agak sedikit berbeda, Cikal, Yasmin, dan juga pemirsa. Kalau kemarin sekitar pukul 8 pagi ini ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto, namun untuk hari ini langsung agendanya yakni pemberian materi. Nah, ini ada beberapa aspek atau poin-poin pemberian materi pada pagi hari ini, di mana diantaranya ada terkait hilirisasi dan juga B100 yang rencananya akan disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, kemudian ada juga pemateri Menteri BUMN Erick Thohir dan juga sejumlah ahli. Kemudian ada juga pemberian selanjutnya pada pukul 11 nanti akan dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai food estate yang akan disampaikan oleh Kementan. Kemudian ada juga materi mengenai makanan bergizi, yang ini kita ketahui bersama merupakan program besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Dan selanjutnya usai makan siang nanti akan dilanjutkan lagi dengan pemberian materi mengenai strategic review dari Prof. Otto Hasibuan. Tentunya ini sangat ditunggu begitu bagi para jajaran Kabinet Merah Putih ini untuk nantinya menyatukan visi dan misi dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan untuk hari ini pun nantinya akan ditutup dengan acara malam akrab yang rencananya akan dimulai pada pukul 7 malam. Ini merupakan rangkaian pembekalan ataupun retret bagi Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang memang sudah berjalan sejak Jumat kemarin. Dan kemarin pun dalam arahannya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa acara pembekalan atau retret ini bukanlah militeristik begitu. Namun ini merupakan upaya untuk menyatukan visi, misi, dan juga keberagaman dari para background dari para menteri dan juga kepala badan atau kepala setingkat menteri ini. Karena memang kita ketahui bersama di jajaran Kabinet Merah Putih ini ada beberapa background begitu. Ada yang politisi, kemudian ada yang dari profesional begitu. Dan ini Prabowo Subianto sebagai presiden ingin menyatukan mereka-mereka yang berada di bawah Kabinet Merah Putih. Dan kemarin pun ketika kami bertemu dengan sejumlah menteri ini, mereka menyampaikan bahwa pembekalan ataupun retret dari Kabinet Merah Putih ini sangat menyenangkan. Dan mereka pun mengaku tidak kelelahan, karena meski begitu kita ketahui bersama kemarin mereka telah melakukan agenda dari pukul 4 pagi, namun hingga pukul 7 malam atau acara parade senja ini mereka masih bersemangat, masih mengikuti upacara parade senja di bawah guyuran
hujan, dan kemarin juga dilanjutkan dengan makan malam bersama dengan para taruna-taruni dari Akademi Militer ataupun Akademi Polisi, dan ini semuanya dalam rangka menyatukan begitu Galuh, Cikal dan juga pemirsa. Tentunya kita akan melihat bagaimana nantinya hasil dari pembekalan ataupun retret yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan para pembantunya ini. Balik studio. Baik Hilmi, jika kemarin ada agenda pembekalan berkenaan dengan untuk mencapai 8% kenaikan atau percepatan ekonomi, ini seperti apa? Untuk review acara kemarin boleh disampaikan sedikit? Ya, Galuh dan juga pemirsa, memang benar kemarin Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung begitu soal target pertumbuhan ekonomi 8%. Itu merupakan target besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan. Tentunya ini memerlukan sinergi bagi para pembantunya di Kementerian Kabinet Merah Putih, dan tentunya banyak aspek untuk mencapai pertumbuhan target 8% tersebut. Dan kemarin juga Presiden Prabowo juga menyatakan target swasembada pangan dan juga swasembada energi, dan kita ketahui bersama bahwa Presiden sebelumnya, Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo ini sudah mencanangkan hilirisasi di tambang dan juga nikel. Namun Presiden Prabowo ingin mengembangkan lagi hilirisasi di bidang-bidang lainnya seperti di bidang pangan, di perikanan, perkebunan, dan kita akan melihat nanti bagaimana strategi dari para pembantu Presiden Prabowo Subianto ini untuk mencapai target 8% ini, Galuh. Baik, terima kasih Hilmi atas laporannya langsung dari kawasan Akmil Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi seputar pilkada, pemirsa, mengisi masa kampanyenya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengunjungi berbagai wilayah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kali ini pasangan Ridho belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta Barat dan berjanji akan membuat kawasan ini menjadi salah satu daerah wisata di Jakarta. Masyarakat tumpah ruah menyambut kedatangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Kedatangan pasangan Ridho di kawasan yang mayoritas masyarakat Tionghoa ini untuk berdiskusi menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan visi dan misi untuk menjadikan kawasan Glodok sebagai destinasi wisata berbasis keberagaman di Jakarta sehingga dapat menarik wisatawan. Curhatan dari para tokoh-tokoh di sini, satu, pengen ada opera untuk kesenian, ternyata belum ada. Kedua, ada wilayah-wilayah bisnis yang ternyata infrastrukturnya masih belum baik. Ketiga, golongan anak cucunya itu tinggalnya nggak di sini, ya Pak, karena mahal, sehingga akhirnya mereka jauh di pinggiran kota Jakarta yang jumlahnya 3 juta orang itu. Maka yang saya bilang solusinya adalah seperti ini. Kalau ada tanah-tanah pasar itu jangan selantai, ya, minimal lebih tinggi lagi ada apartemen. Usai belusukan di kawasan Glodok, Cawagup Jakarta Suswono juga menghadiri diskusi yang diselenggarakan Forum Masyarakat Indonesia MAS atau Formas di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat. Dalam acara ini, Suswono menyampaikan sejumlah visi dan misi dan program kerja pasangan Ridho dalam membangun Jakarta sebagai kota global. Calon gubernur atau wakil gubernur menyampaikan visi misinya, kemudian ditanggapi oleh peserta, ya, dengan dialog ini artinya berarti akan ada titik temu nanti mana, dan buat saya ya pribadi senang dapat masukan-masukan dari peserta kayak begitu ya, karena untuk memperkuat implementasi nanti. Diskusi ini bertujuan agar warga mengetahui program kerja Cagup dan Cawagup Jakarta sehingga masyarakat lebih memahami sejauh mana komitmen para calon dalam memajukan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Aryadi, News melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta Pramono Anung berkunjung menemui warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya ini, Pramono mendengarkan sejumlah persoalan warga selama ini tinggal di Jakarta. Selamat datang Mas Pramono Anung di Kelurahan Cengkareng.
Cengkareng Timur. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan agenda kampanye menemui warga di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam lanjutan kegiatan sapa warga dan belanja masalah, Pramono Anung bersosialisasi dan menerima aspirasi, keluhan warga soal permasalahan harga beras, pendidikan, khususnya juga persoalan bagi kaum difabel. Pramono datang dan menyaksikan Cengkareng yang ternyata merupakan salah satu kecamatan padat di Jakarta. Saya ke Cengkareng, Kecamatan Cengkareng adalah salah satu kecamatan paling padat di Jakarta. Ini mungkin kecamatan nomor 2 terpadat setelah Cakung. Kalau tadi lihat apa yang disampaikan, persoalannya masih sama di semua daerah, yaitu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lansia, difabel, dasawisma dan sebagainya. Tetapi di sini juga ada persoalan yang tadi disampaikan berkaitan dengan sembako dan sekolah. Paslon Pramono Rano juga akan mengkaji ulang aturan PPDB dan sistem zonasi serta syarat umur masuk sekolah yang diduga dapat menjadi hambatan siswa untuk tumbuh belajar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno unggul dalam survei yang dilakukan Ethical Politics dan Astra Buana Sendang. Dalam survei yang digelar pada 1 hingga 10 Oktober 2024, elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan meraih 45,56% dengan suara responden. Peringkat kedua disusul pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan 30% suara responden. Lalu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana di peringkat ketiga dengan raihan 8,47% suara responden. Sementara 15,97% responden tidak menjawab. Penelitian ini melibatkan 1.240 responden dari berbagai kalangan dengan tingkat kepercayaan di atas 95%. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, hasil survei ketiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih terus mengalami perubahan. Data menunjukkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, elektabilitas tiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini. Survei digelar sejak pasca debat perdana Pilkada Jakarta lalu. Poltreking Indonesia merilis survei ketiga paslon Pilgub Jakarta dengan periode 10 Oktober hingga 16 Oktober 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul di angka 51,6%. Sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyusul dengan 36,4%. Dan paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil ini berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei yang digelar sejak 10 hingga 17 Oktober 2024, data dari lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Diikuti dengan Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Menariknya, hasil survei dari kedua lembaga ini menunjukkan bahwa sejumlah warga Jakarta masih belum menentukan pilihan. Sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk menghadapi debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih topik debat kedua calon gubernur, wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun nyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Pasangan
Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Dirinya juga mengaku tetap akan turun belusukan ke masyarakat seperti biasa. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti, termasuk UMKM, saya sudah sampaikan. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk itu, saya tetap akan turun seperti biasa. Hal yang sama juga dikatakan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang menyebut tidak ada persiapan khusus jelang debat kedua. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong ketika itu. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.